Halo semuanya, hai, selamat malam. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat buat semua teman-temanku ya. Oke, hari ini aku mau reading ya buat temanya malam ini apa yang sedang dia pikirkan saat ini ya. Kenapa sudah beberapa hari ini untuk hubungan yang hanya baru beberapa hari ini saja ya, tidak berkomunikasi, tidak ada apa namanya teman-teman, tidak ada terhubung ya dari segala aplikasi. Padahal belum sempat bilang putus atau ada perpisahan ya. Untuk teman-teman semua silahkan sebut namanya 3 kali. Mari kita bacakan energi orang tersebut ya. Kenapa dia tidak menghubungi kamu ya? Apa yang sedang dia pikirkan sebenarnya saat ini? Apa yang sedang pikirkan ya, apa yang sedang dia pikirkan saat ini? Bayangkan wajahnya, lalu kita sudah kita baca ya. Yang sedang dia pikirkan saat ini ya. Jangan sampai yang ada orang lain selain diri kamu. Apa yang sedang dia pikirkan saat ini ya? Dia malam ini sedang memikirkan sesuatu ya. Dia tentang nafsunya. Jadi dia lagi ada gairah ya. Ada keinginan atau gairah yang tinggi yang sedang saat ini dia rasakan. Dia ingin merasakannya kembali hingga dia mumet ya. Hingga mumet gitu ngehayalin hal tersebut ya, kenceng banget perasaannya, keinginannya untuk melakukan hubungan seks gitu ya, maaf ya, hubungan suami istri tersebut ya dengan orang jauh ya. Mungkin ini adalah kamu ya, kita koneksikannya ini adalah dirimu ya. Karena di sana kamu dan dia memiliki jarak yang jauh ya, tapi dia hanya bisa melamunkan atau menghayalkan kamu ya, sehingga perasaan dia panas dan was-was ya. Dan juga apa ini? Wow. Bukan sama. Guys, aku ralat ya, dari tebaran kedua ada something yang nggak enak ya dibacanya. Aku ralat ya. Gini, saat ini dia sedang memikirkan sesuatu ya, dia nafsunya lagi gede, lagi tinggi banget, dan dia inginkan hal itu terjadi di malam ini dan melakukan hal tersebut ya, hingga membuat isi kepalanya itu kayak mumet ya, pingin banget gitu kan, jadi mumet banget gitu. Kenceng banget perasaannya, keinginannya tentang hal tersebut ya, dengan seseorang yang saat ini ada di dalam pikirannya ya, ada di dalam kepalanya dan hatinya. Ya, saat ini dia sedang rebahan gitu, sedang rebahan dan ingin keluar gitu, karena dia banyak melamun, banyak sekali menyimpan hayalan, perasaannya kayak kayak gimana ya, panas-panas, kayak ngerasa keinginannya pingin banget dilaksanakan ya. Namun di sana aku melihatnya ada seseorang baru yang dekat dengan dia, dan dia adalah orang single parent ya, orang yang masih single gitu, orang yang sudah tidak punya pasangan tapi dia punya anak ya di sini gitu. Dia ingin banget melakukan dengan orang tersebut ya, dan memang di sini dia udah punya hubungan dengan orang tersebut ya, sudah punya hubungan dan sudah ada janjian untuk jalan dan ketemu ya, udah serius buat jalan dan ketemu di sini ya. Perasaan dia memang sebenarnya bahagia banget, meskipun dia sekarang ini apa namanya ya, masih dekat, baru saja dekat dengan dia, tapi keinginannya kenceng untuk melakukan hal tersebut ya, dan dia juga bahagia, nggak gimana sih, perasaan dia bahagia, seneng gitu ya. Dia juga ada perasaan bingung dan agak susah hatinya ya, di dalam jiwa dia itu kayak rada rada ada rasa takut, ada rasa was-was, gelisah gitu ya, terhadap
seseorang yang sedang saat ini dia pikirkan. Dia ingin ingin melakukan hal tersebut dengan orang baru ini ya, tapi ada keraguan di dalam hatinya, ada keraguan di dalam pikiran dia ya saat ini, sehingga hal tersebut sampai apa, ada halangan lah gitu ya, belum sempat kejadian ada halangan. Ini dikarenakan, uang ya, finansial ya. Finansial yang membuat dia sekarang, apa namanya, ruwet gitu ya. Tapi, dia sedang berusaha untuk mendapatkannya ya, agar bisa agar mereka bisa ketemu, bisa jumpa gitu ya, bisa jalan bareng karena perasaannya kencang banget ingin jumpa dengan orang tersebut, ingin jalan dengan orang tersebut, tapi gitu ya, belum ada kesempatan karena di sini dia sedang tidak punya banyak, mungkin belum ada, pemasukan atau belum ada uang ya, sehingga membuat dia jadi ruwet, rumit, kesel gitu, jengkel gitu ya. Orang ini tuh, jaraknya jauh gitu ya dari dia, jadi dia belum bisa dan apa ya, kayak susah buat ngedatengin orang tersebut ya. Jadi dia sering teleponan, sering ngobrol, rayu gitu ya dari teleponan gitu. Perasaannya sayang banget di sini ya, ada energi hal yang kurang baik sih yang aku lihat ya dari si laki-laki ini, kayak dia seperti apa ya, seperti menggunakan sesuatu yang tidak baik kepada si orang baru ini ya. Seperti memang orang baru ini adalah orang yang memiliki uang yang lebih ya dari dia, sehingga dia tuh kayak yang, apa namanya tuh, kayak menggebu keinginannya untuk mendapatkan orang tersebut, orang baru ini karena punya finansial yang bagus. Tapi, sebelum dia ingin jumpa orang tersebut ya, kan namanya mau mau orang baru pingin deket kan harus harus ada pertemuan nih. Pas ada pertemuannya ini dia nggak punya uang dong, dia gengsi dong mau ngomong, masa dia mesti minta sama orang baru tersebut, kan nggak mungkin. Makanya dia cuman bisa ngejanjiin bakalan jumpa dan melakukan hal tersebut gitu ya, janjian dan melakukan hal tersebut. Keinginan dia kenceng banget, menggebu-gebu ya, pingin banget ngelakuin hal tersebut. Tapi di sana ada halangan, dia tidak memiliki uang ya. Kenapa nggak minta aja orang-orang yang baru ini kayaknya banyak uangnya gitu ya. Dia gengsi dong, nggak mungkin dia memancing dulu awalnya gitu ya, karena orang tersebut tuh, bekerja sebagai, atau dia ada di pegawai pemerintahan. Jadi mungkin dia gengsinya agak tinggi ya, agak pasang, apa namanya, pasang, muka muka cool-nya dia gitu, padahal dia memang bener-bener nggak mampu ya buat ngedatengin orang tersebut karena jauh ya. Jaraknya jauh lebih dari beberapa, mungkin bisa setengah harian ketemu ya. Ini aku bilang kenapa begitu, memang ya emang ada kartu yang, apa ya, jaraknya jauh lah, nggak sampai nyukup 1 hari gitu ya. Tapi memang dia sedang bertekad gitu ya, sedang berusaha untuk mendapatkan meski itu dapatnya kecil gitu ya, nggak seperti apa yang dia harapkan, yang dia inginkan, tapi dia demi memenuhi keinginan dia yang saat ini sedang menggebu ya, ingin sekali jumpa dengan orang baru tersebut. Emang kayaknya dia banyak ngerayu sih awalnya gitu, orang barunya ini banyak ngerayu gitu, banyak, apa namanya, akhirnya kena gitu ya, sama si doi kamu pakai sesuatu yang nggak baik ke orang baru tersebut, jadinya kayak tersirap gitu ya, ya bisa dibilang magic gitu ya, jadi bikin dia kayak jatuh cinta gitu ya, padahal sebenarnya si doi ini membutuhkan. Emang pertama sih dia aku lihat memang nafsunya tinggi ya, jadi dia yang dicari adalah yang bisa memenuhi keinginan nafsunya tersebut. Yang kedua, dilihat dari dia bekerja di mana, sebagai apa ya. Jadi dia, pinginnya aman, gitu. Berhubungan dengan dia aman, tidak banyak pengeluaran, tapi dia bisa tunduk di, apa ya namanya ya, di perintah si doimu gitu. Jadi dia maunya apa, orang baru tersebut harus nurut sama dia gitu ya. Seperti itu, tapi dia mesti ada taktik gitu, gimana caranya dia harus ketemu dulu ya. Mungkin, dia sudah punya janjian mau melakukan hal tersebut atau mungkin juga sudah, melakukannya ya. Aku lihat ini mungkin sudah 1 kali melakukannya, terus ini mesti ada janjian lagi ingin ketemu, ingin melakukan hal lagi, mungkin itu ya.
Karena di sini, energinya memang si doi ini kenceng banget, pingin banget ngelakukan hal tersebut, bahkan dia memang awalnya sudah berniat jelek ya, pada akhirnya memang sudah jalan gitu, sudah ada komunikasi jauh gitu ya. Tetapi di sini, untuk yang mungkin yang kedua ya, untuk jalan yang kedua ini dia agak bingung karena halangannya adalah keuangan ya, dia hanya memiliki penghasilan kecil, jadi nggak mampu buat cepet jumpa dengan orang yang saat ini dekat sama dia ya. Kayak gitu. Apakah mereka akan lama bertahan ya, berjodoh ataukah hanya main-main? Ya. Di sini memang mereka sering komunikasian gitu ya, sering intens apa namanya, ngechat, mungkin teleponan dan mungkin juga sudah ada perjumpaan ya, sehingga hubungan mereka bertambah baik, bertambah dekat gitu satu sama lain. Dan di sini juga mungkin dia tipe orang yang pengatur ya, galak gitu. Bukan galak, jadi kayak orangnya suka ngatur, emosian, jadi harus dia kendalikan segala sesuatunya. Jadi si orang baru ini ingin sekali dia kuasain gitu, biar dia nggak banyak melawan, nggak banyak apa namanya, apa ya namanya ya, menolak gitu ya. Dia harus menurut dengan apa yang dia inginkan. Nah, di sini memang secara dari dulunya itu si doi kamu memang udah ngincer ya, sudah membayangkan, sudah mengharapkan hal ini terjadi di antara mereka gitu. Memang sebelumnya waktu sama kamu dia juga udah ketrek sama orang baru ini. Jadi udah ngerasa apa kayak punya niatan untuk bisa deket sama orang baru tersebut ya. Dan orang baru tersebut ini juga sudah memiliki keluarga gitu ya. Bisa dibilang sudah punya anak. Ya aku bilang tadi di sini kan single parent ya. Dan juga dia punya banyak mungkin keuangan atau hartanya bagus ya si single parent ini, sehingga membuat dia itu kayak jatuh hati gitu ya. Pertama mungkin lihat keadaan keuangannya, terus lama-lama mulai menggoda-menggoda, akhirnya kayak jalannya larinya ke fisik ya, akhirnya kayak jatuh cinta. Jadi jatuh cintanya nggak murni, tapi kan semua didasari oleh uang dulu, oleh harta dulu ya, lalu fisik dan lalu nafsunya mulai beralih untuk bisa menaklukkan si orang baru tersebut. Memang doimu ini udah bener-bener nggak bisa apa namanya, nggak bisa satu perempuan kayaknya. Ditaklukkan juga agak susah ya, karena emang udah apa ya, kebiasaannya mungkin ya, bermain-main hal-hal yang tidak baik, jadinya selalu apa, kalau aku bilang energi-energi negatifnya itu selalu mengelilingi dia, sehingga dia itu kayak candu ya untuk melakukan kejahatan, kayak candu untuk selalu merubah pikiran dia yang baik menjadi jahat. Jadi pikiran dia lama-lama tuh jahat sama orang lain, karena dia sudah bisa menaklukkan satu, akhirnya dia mencoba lagi dan kenalah semua apa yang dia pengen tuh dia dapetin gitu ya. Nggak cuman keinginan dia aja gitu ya, tapi dia bisa ngedapetin gitu. Mungkin aku lihat mungkin, apakah kamu sudah pernah punya anak dengan dia gitu ya? Aku nggak tahu nih. Terus tapi, kok bisa doi ninggalin kamu gitu ya, padahal kamu sudah pernah punya anak tapi keguguran, bisa jadi seperti itu ya. Atau mungkin sekarang lagi hamil, dia pergi meninggalkan kamu, atau mungkin dia sedang dekat dengan perempuan ini dan melakukan hal tersebut. Mungkin di sini akan ada apa ya namanya ya, peristiwa yang tidak enak ya, karena akan ada kehamilan pada orang tersebut atau membawa sesuatu yang mengejutkan di hubungan mereka ya. Kita belum tahu, tapi ini hanya sebuah ramalan aja, bukan ramalan ya, prediksi baca kartu, tapi semoga ini tidak benar terjadi pada orang tersebut ya. Akan ada sesuatu kah? Iya tuh kan, aku mungkin mengira atau sudah menduga-duga ya, kamu sebenarnya sudah mengira dan menduga-duga hubungan mereka sudah dekat sekali gitu ya. Bahkan sudah merencanakan mungkin ketemuan terus ya. Bisa jadi ini hubungannya pinginnya dinaikkan tingkatnya, nggak cuman setiap hari ketemu atau setiap beberapa kali ketemu ya. Juga kayak pengen halal atau dinikahkan ya, sehingga di situ ada ya mungkin nanti ada tanda-tanda mungkin punya anak ya. Jadi nanti
nanti ada arah ke sana gitu ya, mungkin ada arah ke pernikahan, atau mungkin kalian sudah tahu atau yang belum tahu itu yang terjadi saat ini ya kepada mereka, atau yang akan segera jalan terjadi gitu ya. Tapi jangan jangan sampai kalian apa ya namanya ya, mengartikan ini iya ya, ini hanya membaca tarot saja, hanya membaca kartu saja, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya ini adalah nyata. Jadi kita prediksi aja. Jadi dia dekat dengan single parent ya, bisa jadi sering melakukan hubungan tersebut, pada akhirnya nanti akan terjadilah hal tersebut ya. Mungkin saja mereka menikah gitu ya, tapi karena dia juga aku lihatnya sudah punya keluarga ya, bisa saja dia melakukan hal tersebut ya, sudah pengalaman, pintar dan lihai, jadi ngerti bagaimana caranya dia menghindar dan mengelabui kamu ya. Itu pikiran dia saat ini bukan tertuju kepada kamu, tetapi kepada orang barunya saat ini dekat dengan dia gitu ya. Jadi bagaimana perasaan dia ke kamu, dia nggak ada ingat ke kamu gitu ya, dia sedang bahagia dengan dirinya dan orang yang dekat dengan dia ya, dengan orang yang sedang dia incar. Jadi dia tidak memikirkan dirimu dan bagaimana kamu. Oke, ini buat teman-teman ya, semoga ini bukanlah kalian ya, bukanlah energi dari kalian, mungkin ini dari orang lain yang ada di luar planet. Semoga aku berdoanya ini nggak ada di antara kalian semua ya. Aku membacakan orang-orang yang ada di luar planet bumi ya. Untuk zodiak Sagittarius, Scorpio, Aquarius ya, Aries, Virgo, Taurus, dan Leo ya. Inisialnya kita cek, di sini ada inisial A, ada O, ada P, ada B, ada K, S, oke. G, E, X ya. Oke, ada T. Sebentar, satu lagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada Y. Semoga ini tidak di antara kalian ya, bukan di antara kalian, dan ini ada di luar planet bumi kita ya. Hanya membaca kartu, bukan sebuah ramalan. Jangan kalian selalu apa ya namanya, memiliki energi ketakutan ya. Oke, sesudah ini mungkin minum air putih ya, biar nggak sampai kalian kepikiran atau sampai ke bawah omongan aku ya, jangan ya. Tetap bermeditasi, banyak berdoa ya, semoga apa-apa yang jelek-jelek di dalam bacaan, di dalam kita mendengarkan cerita orang, tidak sampai kita mengalaminya. Oke teman-teman semuanya, ini hanya sebuah prediksi dari kartu, pembacaan kartu, dan anggap saja ini bukan kalian atau tidak pernah terjadi di bumi kita ini ya. Ini hanya sebuah cerita untuk orang-orang yang nggak benar di luar sana ya, untuk kita jadikan pelajaran, untuk kita jadikan ilmu, supaya kita nggak sampai kena dan mengalami hal tersebut ya. Buat teman-temanku semuanya, terima kasih banyak, thank you for watching, dan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, dalam segala apa ya namanya, kesusahan ya. Tetap selalu jaga mental, tetap berbaik sama orang, meskipun nggak kenal, sapalah ya tetanggamu, sapalah temenmu ya. Emang dicuekin gitu emang enak dicuekin, nyimas, iya sih emang, tapi kalau aku nggak tahu ya, mungkin karena kebiasaan juga sih, nanya-nanya aja. Karena pada dasarnya setiap orang itu pengennya ditanya, semua orang itu pengennya diperlakukan baik. Jadi bisa menghibur kamu di saat kamu sedang terluka seperti ini gitu ya, seperti orang yang kita bacakan ini ya. Orang tersebut memiliki pasangan yang begitu menakutkan ya, memiliki orang baru dan mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak baik ya, negatif. Mungkin aja kalau sama kamu karena mungkin sudah lama, tapi ini masih orang baru, dia mau ya begitu. Aduh, oke deh teman-teman semuanya ya, ini nggak terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga kita selalu diselamatkan dari orang-orang yang selalu mengincar kita untuk hal yang tidak baik ya. Oke, cukup sekian, terima kasih banyak dan bye bye semuanya, dah.